Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizuddin Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas SKI, yaitu membuat video penjelasan tentang kerajaan Islam di Indonesia dari Ustazah Muntazirah. Baiklah, A yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini diperkirakan berdiri sekitar awal tahun pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi dan seterusnya. Raja pertamanya adalah Malik al-Soleh. Di dalam catatan sejarah, Pulau Sumatera merupakan awal mula syiar agama Islam di Nusantara. Dari Sumatera inilah Islam mengembangkan sayap dakwahnya ke seluruh penjuru tanah air, sampai akhirnya Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mughiyah Shah. Letak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riyad Shah yang bergerak Al-Qahar. Di antara para sultan lain, Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau. Baiklah, kita masuk ke yang B, yaitu Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono. Daerah kekuasaannya meliputi pesisir pantai utara Jawa, pengaruhnya bahkan sampai ke wilayah di luar Pulau Jawa. Masuk yang kedua yaitu Kerajaan Pajang. Jakatingkir adalah Sultan dan Raja pertama Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jakatingkir bergelar Sultan Hadiwijaya setelah mangkat diganti oleh menantunya Arya Panggiri yang juga anak asuhan dari Parawoto. Perkembangan selanjutnya, karena ada masa Sultan Agung maksud memberontak, maka penguasa Mataram menghancurkannya dan berakhirlah kekuasaan Pajang pada tahun 1618 Masehi. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram Islam. Suronbati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalnya ia digantikan oleh putranya lagi, yaitu Sultan Agung. Pada pemerintahan Sultan Agung, kota bersenjata antara Kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi, ia digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I. Pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya para ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1647 Masehi. Yang keempat, atau Kerajaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berkuasa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Letak kekuasaan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi perantara antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Kesultanan Cirebon ini dimulai dari Ki Gedeng Tapa. Pondasi Kesultanan Cirebon dimulai tanggal 1 Suro 1758 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi, dan mulai saat itu menjadi daerah yang terkenal dengan nama Desa Caruban. Ku atau kepala desa pertama adalah Ki Gedeng Alang-Alang dan wakilnya adalah Walang Sungsang. Yang kelima yaitu Kerajaan atau Kesultanan Banten. Pada tahun 1514 atau 1615, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang bervariasi ke Demak. Menurut sumber dari Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda selain Pelabuhan Pontang, Cigede, Tamagraga atau Tangerang, Sunda Kelapa, dan Ciamuk. Puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Kita masuk yang ke C, yaitu Kerajaan Islam di Kalimantan. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar, yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya, yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansyah. Setelah naik tahta, daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Batanglah, Sukaciyana, Sambas, dan Sambangan. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur atau Kutai pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota.
Kita masuk ke yaitu kerajaan Gotalo. Kultur kerajaan Gotalo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah kerajaan Gotalo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki awal abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar untuk datuk dari Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama yaitu yang pertama Abdul Makmur, Khatib Tunggal atau Datuk Ribandang, yang kedua Sulaiman, Khatib Surung atau Datuk Patimang, yang ketiga Abdul Jawad, Khatib Unsuda atau Datuk Ritiro. Kita masuk ke yang yaitu kerajaan atau Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'ab Masur Malamo pada tahun 1257, di masa kejayaan kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Tahun 1257, Momole Chico memimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai kolano atau raja pertama dengan gelar Ba'ab Masur Malamo. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai penduduk. Kita masuk ke yang F yaitu Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad ke-16 Masehi, dikenal oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Pejanggi, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dari Lombok juga Sunan Prapen menyampaikan dakwahnya hingga Sumbawa. Dari Lombok berdiri Kerajaan Selarapang dan di bawah pemerintahan Prabu Rangkaswari. Kerajaan ini mengalami masa keemasan dan kekuasaannya mencapai seluruh Lombok. Yang terakhir yaitu peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangannya diantaranya adalah ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan juga para pejabat istana, para bangsawan diikuti seluruh keluarga, maka diikuti pula oleh lapisan masyarakat secara umum. Selanjutnya, kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi sarana dalam melaksanakan dakwah. Selanjutnya, dakwah Islam menjadi motivasi dan spirit dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Kemudian setelah agama Islam menjadi agama resmi kerajaan, maka perubahan-perubahan tampak dalam sendi-sendi kehidupan kerajaan. Bisa dilihat dari aspek sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan ancaman keselamatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.